Baik, kami lanjutkan kembali pemirsa. Bang Mardhani, kalau tadi dari analisa Mas Rio, ini patokannya ini adalah Anies Baswedan maju atau tidak di Pilkada DKI Jakarta. Nah, karena waktunya juga sudah mepet, Bang Mardhani hanya 6 bulan saja. Jadi PKS menimbang lebih baik memajukan figur yang sudah dikenal secara nasional yaitu Anies Baswedan atau masih membuka opsi untuk mencari alternatif lain? Tentu kalau nama Mas Anies seperti yang tadi Mas Rio sampaikan, kelebihannya beliau incumbent dengan tingkat kepuasan publik dan catatan prestasi yang banyak dan bagus. Belum lama turun dari capres yang sangat melambungkan popularitasnya, sehingga memang Mas Anies adalah salah satu figur utama. Tetapi setahu saya, hingga saat ini Mas Anies belum menyatakan secara terbuka akan maju di pilkada. Kita tentu sangat menghormati apapun keputusan Mas Anies. Karena itu sembari kita melakukan komunikasi, mungkin Mas Anies juga dalam waktu yang dekat atau nanti dalam waktu yang tepat akan membuat pengumuman. Kita tunggu saja, tapi sambil menunggu PKS juga terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak. Oke, menunggu pernyataan dari Mas Anies, tapi sebetulnya dari PKS akan menawari tidak, Bang Mardhani? Kalau hasil keputusan Majelis Syuro-nya Mas Anies termasuk kandidat, mungkin ditawarkan. Tapi mungkin juga tidak kepada satu pihak. Karena desakan kader maju juga ada. Tapi saya yakin dengan musyawarah yang seksama, PKS bersama dengan partai koalisi untuk maju di Pilkada DKI akan mendapatkan figur terbaik untuk menang di Pilkada 2024 DKI. Oke, baik. Bang Zaky, betulkah untuk menentukan langkah dari masing-masing partai, ini harus intip juga ini siapa calon yang akan diajukan oleh partai lain? Dengan 3 nama yang diajukan di Golkar ini tentu saja punya opsi A, opsi B, dan opsi C untuk pilkada di Jakarta. Jadi ketua umum kita ini sudah mempersiapkan langkah-langkah, khususnya langkah-langkah politik di perhelatan pilkada Jakarta. Maka dari itu ada 3 nama tadi. Jadi kami pun nanti juga akan melihat peta-peta politik. Jadi kalau kata Mbak Sylvia ngintip ke kiri, ngintip ke kanan, ya pasti. Apalagi Golkar juga akan melihat potensi-potensi yang ada. Begitu juga dengan nanti pembicaraan di koalisi KIM maupun juga dengan para petinggi-petinggi partai yang lain. Jadi opsinya masih terbuka lah kalau Golkar sih. Iya, masih terbuka ya. Tapi betul ya, ini koalisinya, peta koalisi di pilkada itu akan sangat cair dibandingkan dengan pilpres. Jadi tidak melulu hanya akan di KIM saja. Jakarta ini kan nggak ada partai yang dominan bisa mencalonkan satu pasang sendiri, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Maka dari itu tentu saja komunikasi politik harus kita bangun juga, ya. Apalagi tadi walaupun PKS 18 juga tetap masih butuh 3 atau 4 kursi lagi nanti. Apalagi Golkar 10 kursi, membutuhkan kurang lebih 14 kursi nanti untuk melengkapi persyaratan pencalonan. Jadi masih ada kiri kanan pembicaraan. Jadi mungkin PKS dengan Golkar kita bisa ketemu juga, ngopi bareng ya Bang Mardhani. Sangat-sangat baik. Oke, baik, semua opsi masih terbuka ya. Oke, kembali lagi ke Mas Rio. Mas Rio dari mantan capres, sekarang juga ada mantan panglima yang katanya masuk juga dalam bursa di PDI Perjuangan ya, ada Pak Andika Perkasa. Apakah figur populer itu menjadi faktor penentu utama kemenangan di Pilkada DKI Jakarta? Ya, saya kembali lagi ke teori tadi. Keyakinan saya kalau variabel Anies Baswedan masih maju sebagai calon gubernur DKI, tentu harus dipasangkan, dicarikan ya, elit-elit politik harus berembuk mencarikan pasangan calon yang selevel dengan Anies Baswedan, ya, mantan capres ya, gubernur incumbent. Tentu ini tidak sembarangan. Approval rating juga bagus di data saya. Nah, sementara kandidat yang muncul ketika kami survei itu baru Ahok ya, Basuki Cahayapurnama. Itu pun dengan rentang elektabilitas yang cukup jauh ya, 2 kali lipat bahkan dibanding Anies Baswedan. Dan itu wajar karena Ahok sudah tidak
tidak menjabat. Sementara nama-nama lain itu bahkan masih di bawah 10% ya, berbeda dengan Ahok. Nah, dengan seperti itu, makanya saya katakan tadi, dengan mepetnya waktu yang tersedia untuk melakukan penetrasi, pengembangan elektabilitas, harusnya partai-partai itu sudah langsung segera melakukan upaya penentuan nama yang akan diusung, begitu ya. Nah, kalau ini masih terus ditahan, jangan-jangan nanti sama Anies ini ya biarin aja lah. Nanti gua daftar di 2 jam sebelum penutupan, misalnya seperti itu. Nggak keburu juga nanti untuk mengembangkan popularitas. Kalau pertanyaan tadi Sylvia itu adalah pentingnya popularitas. Nah, secara saintifik ya jelas popularitas itu adalah tulang punggung pemenangan. Gimana orang mau mencoblos seseorang atau kandidat atau figur kalau tidak dikenal. Jadi itu kesulitannya untuk pilkada DKI. Kalau saya, keyakinan saya si Anies Baswedan akan maju. Apalagi tadi kalau saya menafsiri apa yang disampaikan oleh PKS Bang Mardhani, ya Bang Mardhani belum ini terbuka aja mungkin ya. Kalau saya menafsiri sih. Oke, Mas Rio, menurut Anda kalau Anies Baswedan maju itu akan diusung oleh partai-partai yang ada di koalisi perubahan Pilpres atau bisa saja dari koalisi lain yang di luar koalisi Pilpres? Saya agak ini Sylvia, kalau bicara koalisi Pilpres sudah bubar menurut saya, sudah selesai ya, karena kekunjungan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih ke kantor Nasdem kemudian ke kantor PKB, saya kira agak jauh lagi kalau kita meyakini itu masih eksis. Ya mungkin ada eksistensi itu ada, tapi sudah makin mengecil, kian mencair situasi antar elit partai politik. Nah, tentu itu akan berimbas terhadap konstelasi di dalam pilkada serentak ini. Kenapa? Tadi saya katakan, ketika keringat Pilpres 2004 ini belum usai, belum kering dielap ya, harus dihadapkan pada situasi yang cukup berat lagi ada pilkada. Nah, oleh karena itu kan elit ini, skenario elit itu akan berpengaruh terhadap pilkada-pilkada termasuk di DKI begitu. Itu Sylvia akan sangat cair menurut saya, tidak ada lagi Kim, tidak ada lagi koalisi perubahan atau tidak ada lagi koalisinya PDI dan lain-lain. Saya kira akan lebih banyak bertemu simpul-simpul itu untuk kepentingan. Akan banyak duduk, akan banyak diselesaikan di Jakarta pilkada DKI nanti, pilkada se-Indonesia termasuk DKI. Oke, menarik kita gali lagi dari sisi calon kandidat ya, dari Bang Zaky ini yang mungkin berpotensi, Bang Mardhani juga mungkin berpotensi menghadapi calon-calon. Kita sudah dengar ada list nama-nama besar yang akan bertarung. Apalagi tadi disebutkan Anies Baswedan juga yang sudah berkontestasi di pemilihan presiden. Apakah itu akan menjadi suatu kekhawatiran tersendiri, Bang Zaky? Gini Mbak, jadi sebetulnya dinamika di pilkada ini juga macam-macam ya. Pak Anies itu juga akan maju ketika Ahok sedang dominan di surveinya. Kemudian juga di beberapa daerah yang incumbent tiba-tiba bisa dikalahkan oleh kontender yang baru masuk ya. Dan ini merupakan dinamika yang terjadi di pilkada kita. Begitu juga yang terjadi di Jakarta. Mengenai popularitas tadi, betul, popularitas ini adalah bagian yang paling penting untuk menjadi faktor kunci kemenangan. Dan popularitas itu ketika masuk ke arena pilkada, itu juga dengan cepat sekali bisa melesat, apalagi daerah seperti Jakarta, di mana semua media, mata, kemudian masyarakat ingin mengetahui siapa saja calon-calonnya. Dan itu merupakan potensi juga buat calon-calon penantang, misalnya Anies maju. Jadi saya pikir dinamikanya masih cair sekali, dan dalam waktu yang dibilang pendek ya bisa juga, tapi dibilang panjang juga kita masih memiliki waktu untuk melakukan kerja-kerja politik dan juga meningkatkan elektabilitas, terutama juga popularitas. Oke, baik. Kalau untuk Bang Mardhani, untuk mengerucutkan nama menjadi satu nama nanti yang akan diusung oleh PKS selain melalui mekanisme Majelis Syuro, apakah juga akan ada misalnya survei-survei internal yang dilakukan untuk menentukan satu nama ini?
Pasti Mbak. Ya, Zilvi kan tahu ya bahwa there is no rocket science in winning election ya. Ya. Bagaimana popularitas, nanti likability-nya, kemudian nanti baru elektability-nya. Dan saya setuju sama Bang Zaki bahwa boleh jadi nama Mas Anies di surveinya Mas Rio tinggi ya. Tetapi ada satu faktor lain ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi mungkin punya preferensi berbeda, maka siapapun lawan Mas Anies bisa lebih kuat ya. Saya tidak yakin Mas Anies termasuk yang disukai oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu loh. Sehingga kemungkinan akan dijadikan satu lawan yang kuat juga ada. Tetapi saya secara umum tadi tidak ada yang tidak mungkin dalam pilkada. Tidak boleh kita mengatakan bahwa satu ini pasti menang. Tidak ada. Pilkada selalu menghadirkan kejutan. Pilkada selalu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk membuat keputusan yang kadang-kadang tidak terfikirkan, tidak terprediksi. Jadi siapapun yang akan jadi calon, maka akan menghadapi tantangan yang berat. 27 Agustus daftar, 27 November 3 bulan, itu kerja berat. Dan kalau pengalaman waktu 2017 yang dulu, itu kerja utamanya justru setelah pendaftaran. Sebelum pendaftaran nama-nama besar itu bisa hilang ketika kerja-kerja kampanye dilakukan. Kami merasakan sekali dulu waktu awal, karena kebetulan Zilvi saya dulu ketua timnya Mas Anies gitu. Kita kampanye tentang macet, kita kawan tentang banjir, tentang sampah, tapi nggak ada vibrate, nggak ada frekuensinya. Ternyata ibu kota lebih kejam dari ibu tiri, ekonomi, makanya keluarlah OKOC gitu loh. Itu keluarnya 2 pekan sesudah kita kampanye, setelah kampanye nggak kerasa apa-apa kok, nggak ada vibe-nya gitu. Nah sehingga lagi-lagi siapapun calonnya saat sekarang kondisinya seperti Pertamina, mulai dari nol semua. Memang Mas Anies punya kelebihan. Jujur Mas Anies punya kelebihan, tetapi calon lain juga tidak menutup kemungkinan akan diterima, apalagi kalau memang rajin turun. Di DKI pengalaman pilkada, pengalaman pileg kemarin yang pasang baliho besar, yang pasang nggak kepilih kok. Tapi yang turun itu yang mendapat kepercayaan. Beda DKI dengan di tempat lain. Gitu Zilvi. Baik kalau begitu. Terima kasih Bang Mardhani, Bang Zaki, dan juga Mas Rio sudah bergabung berbagi bersama kami di Prime Time News. Terima kasih. Bang Zaki.